Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arianti Langga, SPI. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Mamboro, jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumbatenga, Nusa Tenggara Timur. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau yang biasa disebut dengan UKIN secara luring di sekolah saya, SMK Negeri 1 Mamboro. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Dasar luar biasa, yes. Ya, hari ini kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Ibu harap semua sehat-sehat ya. Sehat toh? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu pimpin doa. Coba, silakan Bapak, pimpin kita doa. Depan di sini. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami Tuhan sembilan kami dari rumah kami masing-masing, hingga kami boleh tiba di tempat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan ambil absen ya. Jessica ada? Ada, Bu. Rizka? Ada, Bu. Erna? Ada, Bu. Apli? Ada, Bu. Audi? Kita dalam mengikuti pelajaran hari ini, Ibu mau kita menyanyi satu lagu Mas SMK kita. Semua tahu lagunya toh? Tahu. Ya, kalau gitu bangun berdiri kita menyanyi sama-sama. Harus semangat ya.
IK-nya ada 3, kalian bisa baca sendiri. Terus kemudian juga ada KD keterampilan, ada 1. Di sini nanti KD keterampilannya yaitu kalian dapat melakukan persiapan pada pembesaran yaitu kolam beton. Selain itu juga ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian. Ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Dengan menyimak video dan membaca bahan ajar, terus kemudian menampilkan PPT, kalian dapat mengetahui karakteristik atau prinsip-prinsip ikan yang dibudidaya. Yang kedua, kalian dapat mengetahui prosedur persiapan wadah budidaya kolam beton. Yang ketiga, kalian dapat melakukan persiapan kolam. Di sini ada prinsip-prinsip dari wadah pembesaran. Ini khususnya untuk kolam beton. Ya, jadi kalau kolam beton itu biasanya ikan yang dapat dibudidayakan ada 4. Apa? Ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gabus. Kenapa kita perlu melakukan persiapan wadah pembesaran? Sebelum ibu masuk di sini, mungkin ada yang tahu kolam beton itu apa? Maksudnya pernah lihat kolam beton? Ada? Pernah ya? Pernah lihat ya? Konstruksinya seperti apa? Terbuat dari semen. Dasarnya juga terbuat dari semen. Nah, ibu ingin bertanya, kenapa kita perlu melakukan persiapan wadah pembesaran? Jangan lihat di slide. Kira-kira menurut kalian dulu, kenapa? Kenapa kita harus kasih bersih itu wadah? Supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit. Ya, supaya terhindar dari penyakit. Kalau kita tujuan pembersihan berarti untuk itu kolam dia bersih. Kalau dia bersih berarti airnya juga bisa bersih. Nah, ibu sudah bilang juga bahwa air itu media tempat hidup ikan. Jadi kalau kolamnya bersih, tidak ada hama, tidak ada bakteri, otomatis medianya juga bersih. Begitu juga dengan ikan yang ada di dalam, dia dapat bertumbuh dengan baik, dia sehat toh? Sama kayak kita manusia toh? Iya. Manusia kita kalau kita sudah tinggal di rumah yang kotor pasti kita tidak nyaman ya. Rumah tempat tinggalnya kita. Terus kalau lingkungannya juga tidak sesuai dengan kita punya mau, kita bisa stres toh? Kalau kita sudah stres, putus cinta misalkan juga begitu, iya lingkungan tidak mendukung, kita stres. Kalau sudah stres pasti pemalas makan. Kalau sudah pemalas makan nanti kita jatuh sakit. Kalau sudah jatuh sakit mati. Begitu juga dengan ikan ya. Kalau lingkungan tempat hidup ikan itu tidak mendukung, maka ikan akan mudah stres. Kalau sudah stres dia akan sakit. Nafsu makan menurun dan akan mengalami kematian. Jadi kalau kita mau budidaya berarti kita mengalami kerugian. Seperti itu ya. Ya. Kita akan belajar tentang persiapan wadah pembesaran, lebih khususnya kolam semen. Kalian lihat di slide, di situ ada contoh-contoh kolam semen ya. Nah, tahapan dari persiapan wadah pembesaran yang pertama yaitu sanitasi atau pembersihan ya. Yang dari pembersihan atau pencucian kolam. Jadi dibersihkan dari segala hama dan penyakit atau bakteri-bakteri yang menempel. Apalagi kalau kolam yang sudah terpakai gitu ya. Berarti masih kotor, banyak sekali hama, bakteri, jadi harus dibersihkan. Yang kedua, Perbaikan wadah. perbaikan wadah. Jadi kalau kita lihat di wadah itu kalau ada yang bocor, kita tambal seperti itu ya, supaya air tidak meresap keluar. Seperti itu. Periksa dia punya sekeliling, konstruksinya, seperti itu ya. Terus perbaikan sanitasi air dan perbaikan sanitasi udara. Kelebihan dari kolam semen. Pertama sekali konstruksinya kuat, kolam beton ini atau kolam semen. Kedua, dia punya sistem pengairan dapat dibuat dengan baik. Terus juga dapat dibuat pada lokasi yang
kedebong Pisang. Dia bilang untuk pada video ini dijelaskan kedebong pisang itu untuk apa? Mematikan zat kimia yang menempel di kolom. Ya, mematikan zat kimia. Selain itu juga ada lagi menggunakan mengkudu dan pepaya. Ya, ini beberapa tahapan-tahapan persiapan. Ini jika kolam yang baru dibuat, kemudian isi air ya. Sedangkan biasanya kalau tahapan persiapan untuk kolam yang lama sudah bekas terpakai, biasanya hanya dilakukan pembersihan saja, sanitasi kolam menggunakan air bersih, terus kemudian dikeringkan baru diisi air. Seperti itu ya. Mengerti? Mungkin saya sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, pas? Masuk. Jika ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan ya. Ya, perhatikan PPT yang ada di atas. Sebelum kita masuk dalam identifikasi masalah, ada masalah yang ditampilkan pada gambar di atas. Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Erna boleh bergabung ke kelompok sini. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2 ya. Ya, ketua kelompok tentukan ketua kelompok dan tentukan siapa yang akan presentasi sebentar. Bisa? Bisa. Ya, semua masing-masing kelompok perhatikan gambar yang ada di atas. Bisa? Gambarnya terang ya, bisa lihat? Ya. Di sini coba gambar pertama, apa yang ditunjukkan pada gambar pertama? Coba kalian perhatikan. Ikan. Ikan terlihat seperti sedang apa? Stres ya. Apa? Coba please angkat tangan. Ikan terlihat seperti apa? Menggap-menggap di atas permukaan ya. Coba kalian lihat airnya itu. Kira-kira bersih tidak? Tidak ya. Kotor. Ya, ini coba kalian lihat. Ini karena nanti ada videonya, kita akan lihat kenapa ikan seperti ini terlihat menggap-menggap. Jadi dia stres, dia butuh udara, dia terlihat keluar dia punya kepala di luar itu. Coba kalian perhatikan ya. Di atas permukaan air karena dia stres. Karena apa? Air tempat hidupnya dia ini, kalian bisa lihat di sini, air tempat hidupnya kotor ya. Nah, ini kenapa air seperti ini kotor? Karena apa? Wadah pembersihannya tidak dilakukan kesiapan terlebih dahulu, sanitasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan media tempat hidup ikan itu menjadi kotor dan ikan menjadi stres. Kalian lihat lagi gambar kedua. Ini lebih parah lagi. Terlihat sekali banyak ikan yang mati pada kolam. Ini pada benih-benih ikan ya. Terus kalian lihat kondisi kolamnya seperti apa? Kotor sekali ya. Kalian perhatikan bagian-bagian pematangnya ini, bagian pinggiran-pinggiran pematang sama kemaluannya. Sangat kotor, tidak dibersihkan ya. Terus kemudian airnya juga kotor, sehingga terjadi kematian massal pada ikan. Ini yang masalah yang harus kalian pecahkan. Terus ibu sudah tadi di awal pembelajaran, ibu sudah bagikan kalian LKPD ya. Semua sudah ada ya. LKPD-nya mana? Ya. Ya, ada LKPD. Di sini kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian dan nanti akan dipresentasikan. Ya. Sekarang boleh kerja bersama teman kelompok.
Ya, coba ini apa? Pinggir-pinggirnya dicek, mungkin ada kebocoran. Aman ya? Ini ya kotoran yang terlalu melengket disikat seperti itu ya. Kalau sudah selesai pembersihan ini, persiapan wadah ini, langkah selanjutnya apa? Pengeringan. Setelah itu pengisian air. Setelah pengisian air, baru itu sudah tadi yang kita lakukan, pemberantasan hama, zat-zat kimia menggunakan apa? Apa tadi? Kedebong pisang. Selain itu apa lagi yang biasa dipakai di video? Daun mengkudu ya, itu di video yang kalian amati tadi ya. Ya, sudah. Kalau sudah airnya di ini, oh ya, silakan boleh naik. Kita kembali ke kelas untuk lanjut mengerjakan LKPD ya. Ya, kerjakan LKPD, boleh lihat di HP, internet. Kalian lihat biasanya informasi yang tepat itu ada di jurnal ya. Ada yang tidak dimengerti boleh tanya di ibu. Informasi yang paling tepat itu ada di jurnal, boleh sambil lihat di HP, di internet. Misalkan kalian lihat teknik persiapan wadah pembesaran kolam semen atau beton, seperti itu ya. Ya, kelompok 1 ada masalah tidak? Sampai sini belum ada masalah ya? Ya, silakan kerjakan, semua harus aktif ya. Kelompok 2 aman. Ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah mengerjakan LKPD. Yang waktunya kita untuk presentasikan hasil diskusi kita. Tadi kalian sudah melakukan sendiri persiapan wadah budidaya, sudah mempraktekkan langsung ya. Kalian mulai dari apa? Pembersihan tadi ya. Pembersihan, nanti kita biarkan mengering, kemudian nanti diisi air ya. Terus sekarang kita mulai presentasi hasil diskusi terhadap LKPD. Boleh? Kelompok 1 siap? Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Oh, ya. Silakan. Bangun. Tepuk tangan dulu. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah persiapan pembesaran kolam beton. 1. Sanitasi wadah bak budidaya ikan. Wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan atau bak sebelum digunakan dibersihkan dari kotoran yang menempel agar tidak terdapat sisa-sisa kotoran yang dapat menyebabkan pembawa penyakit. Bahan yang digunakan untuk membersihkan wadah bak budidaya ikan dan merupakan disinfektan antara lain adalah klorin 200 ppm, malasid grain 100 ppm, formalin 25 ppm, dan alkohol 70%. Wadah yang akan dipergunakan setelah disikat, dibersihkan, dan diberi disinfektan, kemudian dibersihkan kembali, dan wadah tersebut dibiarkan kering udara agar bahan beracun tersebut telah hilang menguap.
Setelah dilakukan sanitasi, diisi dengan air untuk memeriksa kebocoran bak. Kedua, perbaikan wadah bak budidaya ikan. Sebelum wadah digunakan, dilakukan pemeriksaan apakah bak tersebut siap untuk digunakan untuk budidaya ikan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah bak budidaya ikan yang akan digunakan mengalami kerusakan baik karena kebocoran dasar dan dinding bak maupun karena adanya kebocoran pada pipa pengeluaran dan pemasukan. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kelompok 2, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan bertanya. Mengapa perlu dilakukan pembersihan wadah? Ya, dari kelompok 2 bertanya, mengapa kita perlu melakukan pembersihan wadah? Kelompok 1 mungkin ada yang menjawab? Ya, silakan Jessica. Agar terhindar dari hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan ikan. Ya, benar sekali ya. Jawaban dari kelompok 1. Jadi, kenapa perlu dilakukan pembersihan? Tadi seperti yang telah kalian lakukan ya. Agar wadah itu bersih, sehingga ikan juga hidup di media tempat hidupnya, tidak stres, dia dapat terhindar dari hama dan penyakit. Seperti itu ya. Jadi kalau dia tumbuhnya sehat, berarti dia punya pertumbuhan juga bisa cepat. Iya, mengerti ya? Ya, seperti itu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang ikan-ikan apa yang dapat kita pelihara di kolam beton atau kolam semen. Terus kita sudah belajar juga kelebihan dan kekurangan dari kolam semen atau beton. Kita juga sudah belajar tahapan-tahapan dari persiapan kolam semen itu sendiri, prosedur-prosedurnya. Bahkan kita sudah melakukan persiapan wadah ya, sudah mempraktekkan persiapan wadah itu seperti apa dengan cara pembersihan wadah ya. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari akhir pembelajaran kita hari ini. Semua bisa perhatikan di depan. Jadi pada dasarnya ya, kegiatan persiapan wadah itu, baik itu kolam beton, kolam terpal, apalagi kolam tanah, apalagi akuarium, boleh fiberglass, semuanya itu ada 3 kegiatan inti. Iya, ada 3 kegiatan mendasar dalam persiapan wadah. Yang pertama apa? Pembersihan atau sanitasi. Ya, bisa secara manual atau bisa tadi seperti yang disebutkan oleh kelompok 1, mereka bisa menggunakan bahan-bahan kimia begitu. Yang kedua apa? Pengelolaan Pengelolaan wadah. Pengelolaan wadah itu berupa apa? Perbaikan pematang untuk kolam tanah ya, kembalikan tanah, pengapuran, itu pengelolaan wadah semua Terus kalau untuk kolam beton tadi apa? Pengecekan kebocoran pada kolam. Terus yang terakhir apa? Pengisian air. Itu tiga wadah yang 3 kegiatan penting dalam persiapan wadah. Terus hal berikut yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Wadah pembesaran ikan pada prinsipnya wadah-wadah itu disesuaikan dengan komoditas yang ingin kita budidayakan. Contohnya tadi apa? Kalau kolam beton, ikan apa saja? ikan lele, Mas. Ya, seperti itu ya. Wadah pembesaran yang terakhir, wadah pembesaran itu terdiri dari 2, bak dan kolam kolam. Bak-bak meliputi apa tadi? fiberglass, Apa lagi? akuarium, Apa lagi? Boleh kolam-kolam? kolam tanah, Tambak, boleh. Apa lagi? Beton atau semen. Dan terakhir kolam terpal, tepat sekali ya. Tugas. Ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, ada di bahan ajar itu yang telah Ibu bagikan. Ibu sudah bagikan juga di WA group kita. Boleh dilihat kembali. Tugas formatif. Ada 5 nomor. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada
pembelajaran kita hari ini? Apa? Kira-kira apa? Dari semua proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Apa? Menonton video dan membersihkan kolam. Menonton video. Di sini senangnya menonton video. Di sini membersihkan kolam. Nah, menyanyi tidak? Menyanyi tidak? Ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Ada? Pas? Mengerti? Atau ibu mengajarnya terlalu cepat? Tidak? Pas? Iya. Kalau ada yang kurang dimengerti boleh bertanya ya. Selesai sudah pembelajaran kita tentang KD menerapkan pada pembesaran kolam beton, menganalisis pada pembesaran kolam beton. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu peserta didik bantu Ibu pimpin doa. Siapa yang bisa? Ayo, ayo, ayo Friska mau, ayo Friska di depan. Teman-teman sudah kita mengikuti akan kegiatan kita pada saat hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menjaga dan melindungi kami dari awal kegiatan kami, pertengahan hingga pada akhir. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan seluruh ke dalam tangan pengasihan hingga boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Yang tidak sesuai mari Tuhan ampuni. Hanya ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Friska.